Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas soal SNBT tentang kuantitatif berdasarkan kisi-kisi yang telah beredar. Oke, tanpa banyak basa-basi kita mulai saja dari soal yang pertama. Soal pertama ini dalam bentuk pernyataan ya, berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Oke, baik kita bahas. Di sini ada pernyataan 1, 2, dan 3 di mana terdapat data 3, 2, A, 8, dan 6. Oke, jika A sama dengan 7, maka median data tersebut adalah 7. Oke, coba kita lihat 3, 2, kita susun langsung ya. 6, A-nya 7. Oke, berarti 8. Mediannya atau nilai tengahnya adalah 6. Berarti pernyataan yang pertama salah. Oke, pernyataan yang kedua, jika A sama dengan 9, maka jangkauan data tersebut adalah jika A sama dengan 9. Oke, kita susun kembali 3, 2, 7, 8, 9. Untuk menentukan jangkauan, ya, teman-teman bisa menggunakan cara yang mudah. Cara yang mudah adalah tinggal kita kurangkan nilai yang terbesar dikurangi dengan nilai yang terkecil. Nilai yang terbesar 9, kemudian nilai terkecilnya adalah 2. Berarti 9 dikurang 2 sama dengan 7. Oke, berarti pernyataan yang kedua benar. Kemudian jika A sama dengan 6, maka nilai rata-rata bilangan tersebut adalah 5. Oke, untuk menentukan nilai rata-rata, teman-teman semua pasti bisa. Oke, tinggal kita jumlahkan nilai-nilai yang telah diberikan. Ya, 3, 2, A-nya sama dengan 6 ya. Kemudian 8,6. Oke. 3 tambah 2 5, 5 tambah 6 11, 11 tambah 8 itu 19, 19 tambah 6 20, 25. Dibagi dengan jumlah bilangannya 1 2 3 4 5, berarti ada 5. Ya, berarti 25 bagi 5 sama dengan 5. Berarti pernyataan yang ketiga adalah benar. Berarti jawaban yang benar adalah pernyataan 2 dan 3 saja yang benar. Cukup mudah bagi teman-teman untuk memahaminya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Jadi soal ini berdasarkan kisi-kisi yang telah diberikan. Jadi teman-teman harus benar-benar dipelajari untuk bisa sukses masuk ke perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Oke, untuk soal yang kedua ini saya tidak akan membahasnya. Jadi teman-teman semua harus mencarinya dan jawab di kolom komentar. Oke. Jadi nanti semakin banyak jawaban dari teman-teman semua, nanti akan kita bahas lagi jawaban yang benarnya apa di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Oke, di sini masih dalam bentuk pernyataan. Jadi kisi-kisi soal yang diberikan banyak tentang soal pernyataan. Oke, manakah di antara bangun berikut yang merupakan bangun ruang? Ya, kalau bangun ruang berarti dia 3 dimensi, kan gitu. 1, apakah dia 3 dimensi? Tidak. Yang kedua, tabung iya. Yang ketiga, persegi tidak. Yang keempat, balok iya. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah C. Cukup mudah. Ya, cukup mudah soal kuantitatif ini. Tetapi perlu latihan. Kalau tidak latihan, tidak akan bisa mengerjakannya dengan cepat. Oke, untuk soal yang keempat ini silakan teman-teman jawab sendiri ya, dan tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita lihat apakah jawaban dari teman-teman benar atau tidak. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Oke, soal nomor 5 ini masih sering keluar di soal tahun sebelumnya, jadi tidak ada perubahan. Mungkin teman-teman masih bisa menjawab soal yang nomor 5 ini. Bagi yang tidak bisa menjawab, di sini saya akan jelaskan. Oke, banyaknya bilangan yang merupakan kelipatan 3. Berarti kan artinya adalah bilangan yang habis dibagi 3, kan gitu. Kalau kita lihat untuk pernyataan yang pertama, ini salah ya.
24 dibagi 3 ini bisa habis, 27 dibagi 3 ini juga bisa. Kemudian yang keempat juga bisa, 33 dibagi 3 habis. Berarti berapa banyak bilangan yang merupakan kelipatan ketiga? Ada 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah D. Jangan sampai terkecoh. Oke, yang ditanya adalah banyaknya bilangan. Jadi berapa banyaknya bilangan yang merupakan kelipatan 3? Ada 3 ya, 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Oke, soal yang nomor 6 ini masih sama dengan soal yang 5. Sama seperti sebelumnya, teman-teman silahkan jawab sendiri dan tulis di kolom komentar. Nanti kita lihat secara seksama apakah jawaban dari teman-teman itu sudah benar atau belum. Karena soal ini berdasarkan kisi-kisi yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi teman-teman harus benar-benar serius dalam mengerjakannya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Soal mengenai hubungan P dan Q. Oke. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Oke, kalau kita lihat di sini ada 1 lebih besar dari 1 kurang dari X kurang dari 3. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini pasti teman-teman beranggapan bahwa nilai X ini adalah 2. Ya. Kalau misalkan teman-teman beranggapan bahwa nilai X ini sama dengan 2, itu pasti salah. Kenapa? Karena X ini bisa kita buat nilainya 1,1 ya sampai dengan 2,9. Ya. Jadi kalau misalkan kita selesaikan, di sini P itu sama dengan 3X, oke? P sama dengan 3X. Kalau misalkan kita nih kita masukkan nilai X ini 1,1, ya berarti P 3 dikalikan 1,1 sama dengan 3,3. Berarti nilai P-nya adalah 3,3. Sedangkan nilai Q-nya adalah 6. Nilai Q-nya adalah 6. Berarti nilai P ini kecil dari Q. Kalau nilai X-nya adalah 1,1. Kalau misalkan kita buat nilai X-nya adalah 2,9, berarti kan 3 dikalikan 2,9 sama dengan 8,7. Nilai Q sama dengan 6, berarti nilai P lebih besar dari nilai Q. Berarti ada 2 pilihan di sini. Pilihannya adalah pilihan pertama, P itu bisa kurang dari Q dan P ini lebih besar dari Q. Jadi jawaban yang benar apa? Jawaban yang benar adalah D. Berarti informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Ya. Karena nilai X itu bisa 1,1 hingga 2,9. Ya. Jadi cukup mudah untuk dipahami oleh teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Oke, soal nomor 8 ini masih sama dengan soal nomor 7. Sama seperti sebelumnya, teman-teman silakan jawab sendiri dan tulis di kolom komentar apa jawaban yang benar menurut teman, dan nanti akan saya berikan jawaban yang benarnya di kolom komentar, tetapi setelah teman-teman mencari ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 9. Manakah bilangan di bawah ini yang tidak habis dibagi 6? Biasanya yang habis dibagi 6 ya. Di sini clue-nya adalah tidak habis dibagi 6. Oke. Syarat bilangan habis dibagi 6, teman-teman harus paham ya. Jadi buka buku-buku SD SMP-nya mengenai bilangan. Syarat habis dibagi 6 ini ada 2 ya. Yang pertama habis dibagi 2, kemudian habis dibagi 3. Habis dibagi 2 syaratnya adalah jika angka akhirnya adalah genap. Kemudian jika dia ganjil atau 3 ini, maksud saya ya, untuk menentukannya adalah kita tinggal menentukan jumlah bilangannya kemudian dibagi 3. Maka akan habis dibagi 3. Oke. Kalau kita lihat di sini kita sudah bisa menemukan jawaban yang tepat. Ya. Kenapa? Karena di sini kita lihat di sini genap, ini ganjil. Ya, ini genap, ini genap.
Berarti bilangan yang tidak habis dibagi 6 adalah C. Oke, bisa dipahami oleh teman-teman semuanya? Pasti bisa, karena teman-teman semuanya sudah pintar dan perlu latihan yang lebih giat lagi supaya masuk ke universitas tujuan teman-teman semua. Oke, soal yang terakhir, soal yang ke-10 masih sama dengan soal yang ke-9. Manakah bilangan di bawah ini yang tidak habis dibagi 6? Ya, yang tidak habis dibagi 6. Tadi syaratnya ada 2, kalau misalkan nilainya genap, ya, maka akan dibagi 2. Kemudian di sini kalau misalkan 3 habis dibagi 3, berarti tinggal kita menjumlahkan bilangannya kemudian dibagi 3. Ya. Karena di sini nilai akhirnya adalah genap semua, berarti tidak bisa menggunakan habis dibagi 2. Ya, berarti kita menggunakan habis dibagi 3. Bagaimana caranya? Tinggal kita jumlahkan bilangan-bilangan yang ada pada masing-masingnya. Oke, yang A, 2 tambah 5, 7, 7 tambah 2, 9, 9 tambah 6, 15. Ya, berarti 15 dibagi 3 sama dengan 5. Habis dibagi 3 ya. Kemudian 3 tambah 2, 4. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 4, 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Berarti habis dibagi 3. Kita mencari yang tidak habis ya. Kemudian 7 tambah 2, 9. 9 tambah 4, 13. 13 tambah 8, 27. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Habis dibagi 3. Oke, kemudian yang D. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 9 itu 21. 21 tambah 8 itu 29. 29 dibagi 3 sama dengan titik. Ya. Kemudian yang E, 9 tambah 2, 11. 11 tambah 7, 18. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Habis dibagi 3. Berarti jawaban yang tidak habis dibagi 6 adalah D. Oke. Silahkan dipelajari oleh teman-teman semua. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke video tentang pembahasan SNMPT part yang kedua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.